Salah satu komoditas pangan yang menjadi proyek strategis nasional adalah garam. Indonesia sudah mampu mencukupi kebutuhan garam konsumsi, namun belum untuk garam industri. Pemerintahan Prabowo Gibran melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memulai proyek strategis nasional pengembangan garam industri terintegrasi di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya garam, protein perikanan juga memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan swasembada pangan. Lalu bagaimana update-nya dari berbagai program ini? Langsung saja kita akan mengulas bersama dengan para narasumber yang telah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Akoswara, dan juga Pakar Kelautan dan Perikanan IPB, Bapak Surya Ganta Akmal. Pak Surya dan juga Pak Akoswara, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Baik, saya ingin menanyakan ke Pak Akoswara terlebih dahulu ya Pak ya. Pak Akoswara, terkait dengan swasembada garam ini, kalau kita lihat untuk garam konsumsi memang sudah tercukupi dengan baik ya Pak ya. Tapi untuk saat ini mungkin yang masih terus didorong adalah untuk garam industri. Tapi mungkin boleh dijelaskan Pak secara keseluruhan update-nya Pak terkait dengan bagaimana kita bisa swasembada garam Pak. Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Secara nasional kebutuhan garam itu tahun ini sekitar 5 juta ton. Dan yang diimpor itu kurang lebih 2,6 juta ton. Jadi target kita untuk swasembada itu memenuhi 2,6 juta ton kurang lebih. Namun dalam perkembangan ke depan ini pertumbuhan kebutuhan garam itu terus meningkat. Jadi proyeksi kita untuk memenuhi swasembada garam itu minimal itu 2,6 juta ton, itu harus bisa diproduksi dalam negeri, tambahan dari produksi yang sekarang ada. Nah, kita punya beberapa strategi yang dikembangkan. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan produktivitas garam. Ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah ekstensifikasi dan intensifikasi. Progresnya saat ini yang kita lakukan di ekstensifikasi, yaitu tadi disebutkan membangun pembangunan sentra garam nasional di Rote seluas targetnya yang dijadikan modeling, tahap pertama yang dijadikan modeling itu 2.000 hektar, di mana nanti pengembangannya bisa sampai 10.000 hektar. Targetnya per hektar itu di sana dengan kondisi alam dan sumber daya airnya yang ada itu bisa 200 ton per hektar. Jadi kurang lebih kalau ada 10.000 hektar di sana bisa dipenuhi sekitar 2 juta ton kebutuhannya. Nah, yang dilakukan oleh KKP adalah membuat sebuah model yang menjadi pilot project yang nanti akan dipakai pengembangannya di kawasan Rote tersebut seluas 2.000 hektar, di mana kita mengintegrasikan antara sumber daya yang ada, teknologi evaporasi dan teknologi untuk pemurnian di sana dan juga hilirisasi. Jadi lengkap di sana itu. Sehingga produksi garam yang kita lakukan itu bisa memenuhi standar untuk industri dengan tingkat kemurnian di atas 97-98%. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan produksi garam ini kita melakukan program intensifikasi garam dari para petambak yang existing, ada di 4 kabupaten di Pantura dan di Jawa Tengah. Nah, ini dengan cara kita membuat perbaikan tata kelola produksinya di masyarakat dengan memperbaiki input produksi, yaitu saluran air bakunya kita perbaiki, kemudian pengkristalan garamnya kita juga bantu perbaiki, dan pemasarannya kita bantu juga. Selain itu kita bantu juga masyarakat untuk pemurniannya juga di sana. Jadi untuk intensifikasi ini target kita ada kenaikan sekitar 30% dari produk garam yang existing. Sehingga antara modeling di di Rote dengan intensifikasi di 4 kabupaten itu kurang lebih kita mentargetkan sekitar 550.000 ton
Baik, jadi artinya diharapkan produksi garamnya meningkat ya Pak ya, Iya. seiring dengan juga mungkin untuk saat ini lebih terintegrasi bukan hanya di Rote NTT tapi juga di beberapa pulau Jawa untuk intensifikasi Iya, diharapkan bisa intensifikasi, meningkat betul. sampai dengan 30% Iya, begitu ya Pak ya. 30% kenaikannya. Baik, saya ingin ke Pak Surya. Pak Surya mengamati kondisi saat ini ya, kalau kita lihat memang produksi garam konsumsi sudah cukup baik, tapi yang untuk garam industri masih terus didorong tentunya pemerintah melakukan langkah-langkah untuk saat ini. Tapi kalau kita mengamati kendala atau tantangan Pak, sejauh ini dan juga selama ini sebetulnya apa yang menjadi tantangan bagi kita untuk produksi garam industri ini belum bisa tercukupi secara optimal atau secara maksimal? Baik, terima kasih banyak Mbak. Jadi ini menarik ya tadi yang disampaikan Pak Koswara sebelumnya. Namun sebelum kita bicara kendala, tentu apa yang sudah dicapai oleh pemerintah sampai sejauh ini, swasembada pangan untuk garam konsumsi, itu perlu kita apresiasi, itu patut kita apresiasi. Namun tentu untuk garam industri ini masih butuh waktu yang cukup panjang. Kita masih perlu melangkah jauh untuk sampai ke sana. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita nih Pak Koswara, kita bersama ya, bahwa saat ini untuk garam industri saja misalnya, itu mereka membutuhkan kadar NaCl itu minimal 97%. Sedangkan untuk garam farmasi itu 99%. Nah, sedangkan untuk tambah garam, produksi garam tradisional yang bisa kita produksi itu, kadar NaCl-nya itu berkisar di antara 92 sampai 95%. Itu kan masih agak cukup jauh. Nah, namun tentu tadi ada beberapa teknologi, nanti mungkin ada intensifikasi, ekstensifikasi ya untuk penerapan teknologi yang tepat guna ya untuk bisa mencapai kadar NaCl yang dibutuhkan. Nah, mungkin sedikit cerita Mbak, beberapa kemarin itu saya diundang hadir di town hall meeting di Kemenko Pangan. Kebetulan ada Pak Trenggono juga di sana. Pak Trenggono melaporkan kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan, karena Menteri Koordinator Bidang Pangan dia salah satu yang mengkoordinir Menteri KKP di bawahnya ya Pak Koswara ya, menyampaikan bahwa target 2027 nanti untuk swasembada pangan itu untuk seluruhan, jadi konsumsi sama industri itu nanti akan bisa kita capai. Ya tentu ada beberapa langkah nanti mungkin kita bisa dengarkan dari Pak Koswara, nanti mungkin kita akan diskusi ini lebih jauh. Nah, namun ada kendala struktural juga. Kendala struktural adalah lahan. Di sini lahan produksi garam kita itu masih terfragmentasi dalam skala kecil. Dan kemudian untuk kepemilikan tambak garam yang ada itu rata-ratanya di bawah 1 hektar. Nah, kemudian dia scatter tuh, tersebar di mana-mana. Ini menjadi salah satu kendala juga. Nah, kemudian sedangkan untuk garam industri itu kan mereka pasokannya butuh dalam lebih besar, konsisten begitu kan, dan kemudian tentu kualitas yang prima juga, sedangkan produksi kita masih bergantung dengan pengeringan alami. Nah, sehingga ini jadi masalah nih. Kemudian ada kendala infrastruktur. Kendala infrastruktur ini juga menjadi masalah, di mana distribusi garam dan kemudian penyimpanan garam ini masih belum optimal. Ada gudang-gudang garam kita yang masih belum kedap air sehingga mengganggu basah ya Pak? Iya, basah, dan kemudian rantai distribusi yang cukup panjang sehingga itu membuat kadar mutu garam kita itu jadi downgrade. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Namun ada beberapa upaya-upaya pemerintah yang mungkin kita juga perlu apresiasi, seperti misalnya Pugar ya. Pugar itu pemberdayaan usaha garam rakyat yang dulu diinisiasi tahun 2011. Nah, kemudian ada juga upaya-upaya yang sampai dilakukan sampai saat ini adalah berbagai macam upaya revitalisasi untuk ini. Ini perlu kita bersama-sama kawal. Kita bantu Pak Koswara ini apa yang harus kita siapkan. Nah, sehingga perlu kita catat Mbak, bahwa transformasi dari tradisional ke industri itu takes time, butuh waktu, dan kemudian tentu butuh investasi yang besar. Ini yang menjadi kendala dari kemandirian garam khususnya untuk garam industri. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan seberapa lama waktu yang dibutuhkan, lalu mungkin. juga investasinya seperti apa ya Pak ya. Tapi menarik kalau kita membahas mengenai mungkin dari sisi teknologi ya sebagai salah satu upaya juga untuk mendukung garam industri di tanah air nih bisa lebih optimal lagi, hasilnya juga bisa lebih besar lagi. Saya ingin menanyakan ke Pak Koswara. Pak Koswara, kita lihat pemerintah ini sudah menggandeng KUTech Salt Technology Germany untuk bisa mengembangkan industri garam nasional. Pak, sejauh ini teknologi yang seperti apa dan juga ini bentuk kerjasamanya bagaimana Pak? Ya, tadi kita persoalan ya yang disampaikan oleh Pak Surya.
dalam meningkatkan produktivitas itu di Indonesia, walaupun kita punya sumber daya air laut yang begitu banyak, tapi kita punya keterbatasan lahan dan cuaca. Ada lahan yang tadi ya tersebar, terpencar begitu ya, dan paling banyaknya hanya 1 hektar begitu ya Pak ya. Sehingga kebutuhan teknologi itu menjadi penting, penerapan teknologi itu menjadi penting. Dengan lahan yang terbatas kita bisa memproduksi yang banyak. Nah, Kayutex itu dia berperan untuk meningkatkan salinitas air sehingga bisa mempercepat proses produksi garam. Bekerja sama antara Jerman dengan dengan PT Garam nanti akan dikembangkan ke beberapa industri, beberapa usaha garam yang ada di Indonesia. Kita ada strategi yang pertama ya untuk hal-hal yang lahan ini, masalah lahan, untuk yang menggunakan teknologi evaporasi matahari, memang kebutuhan lahannya tinggi. Ya, itu kita kembangkan di daerah timur Pak, yang memiliki cuaca panasnya yang lebih panjang dan juga sumber daya air yang bagus. Nah, kita kembangkan di sana. Untuk daerah yang di Jawa, di Pantura dan di Madura, selain kita menggunakan teknologi, kita juga akan mengkonsolidasi lahan-lahan tambak existing ini, kemudian diperbaiki tata kelola produksinya. Nah, kita tuangkan Pak nanti di dalam PP tentang swasembada garam yang sekarang akan kita susun dan sudah mendapatkan izin untuk membuat PP-nya. Itu konsolidasi ini nanti akan ditingkatkan menjadi PSN, sehingga ada kepastian untuk pembiayaannya dan cara-cara keterlibatan swastanya lebih terjamin dasar hukumnya. Nah, di situ kita akan kembangkan para petambak existing ini akan dikelola secara modern untuk menjawab tentang lahan-lahan yang memang tersebar secara fragmentasi tadi. Sehingga nanti produksinya akan lebih homogen. Kalau masing-masing kan beda-beda. Beda kualitas juga, beda jumlah juga beda ya, jumlahnya. Ini yang tidak masuk di dalam industrialisasi garam. Nah, kalau kita konsolidasikan minimal 150 hektar, ini produksinya akan bagus dengan tingkat homogenitas yang bagus juga. Nah, itu sebagai salah satu cara kita, selain kita yang selama ini ada pugar, ada bantuan-bantuan gitu ya, tata kelolanya harus diperbaiki, tata kelola industrinya. Target peningkatan produktivitasnya Pak, seiring dengan juga intensifikasi ini ya, apalagi dengan bentuk kerjasama ini, sebetulnya targetnya di berapa persen Pak? Atau seperti apa? Ya, kalau untuk intensifikasi kita menghitung targetnya itu 30% kenaikannya. Jadi dari perubahan pola industri, pola kerja produksinya ya, kemudian juga ada perbaikan gudangnya dan sebagainya, itu produktivitasnya kita targetkan 30%. Ini lumayan bisa membantu, karena perhitungan kita dari ekstensifikasi yang di Rote itu kan sekitar 2 juta ton. Kalau dia 10.000 hektar bisa terbangun. Nah, yang 600 ribunya itu dari peningkatan intensifikasi. Jadi sampai dengan 2027, pemenuhan swasembada itu melalui ekstensifikasi kurang lebih 2 juta ton, melalui intensifikasi kurang lebih kenaikannya 600.000 ton. Itu dengan seluruh produktivitas yang ada di Pantura kita tingkatkan sekitar 30% tadi. Gitu. Baik, jadi artinya memang dibutuhkan lahan yang luas ya Pak ya untuk bisa memenuhi kebutuhan dari garam industri itu sendiri, dan juga tadi ya dari sisi kualitas, ya Pak, dari sisi jumlah diharapkan meningkat. Saya ingin kembali ke Pak Surya. Pak Surya, terkait dengan kawasan pesisir ya di Indonesia yang mungkin menurut Anda kawasan yang cukup baik untuk pengembangan kawasan industri berada di wilayah mana saja Pak? Baik. Ini ada beberapa kriteria ideal ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Koswara tadi, Pak Dirjen. Bahwa kalau kita lihat dari perspektif oseanografi, kalau kita lihat dari perspektif geomorfologi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan daerah yang ideal untuk kawasan industri garam. Betul kita diberikan anugerah
dengan panjang pesisir pantai terbesar, tapi perlu dicatat bahwa tidak semua pesisir pantai itu cocok dijadikan untuk industri garam, apalagi untuk industri garam untuk kebutuhan industri. Ada beberapa hal, Pak. Pertama, kalau misalnya kita lihat dari aspek klimatologi, tadi sudah disinggung oleh Pak Koswara, itu adalah curah hujan. Curah hujan itu harus rendah. Dia minimum di bawah 1.500 mm per tahun ya untuk ini. Kemudian intensitas pencahayaan matahari, intensitas penyinaran matahari itu harus tinggi. Ya, dia harus minimal itu 6 jam untuk proses pengkristalan itu ya, Pak ya. Minimal 6 jam per hari. Nah, kemudian juga kecepatan angin itu juga harus sedang. Nah, kemudian ada beberapa hal yang juga yang perlu di ini. Jadi kondisi yang tadi untuk klimatologi itu akan mendukung evaporasi nanti. Dia bisa jadi lebih optimal. Nah, kemudian aspek geografisnya. Aspek geografis itu kita juga harus memperhatikan bahwa kondisi pantai harus landai, dan kemudian datarannya juga harus luas, dan kemudian elevasi pantainya juga harus di antara 0 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus menjadi perhatian. Sehingga dan kemudian juga harus dilihat apakah ada muara sungai yang besar di sana atau tidak. Karena kalau tidak, ya juga akan mempengaruhi salinitasnya, gitu kan? Salinitas juga mempengaruhi. Karena ini ada aspek oceanografi yang harus dilihat, bahwa salinitas laut itu harus tinggi, harus di atas 30 ppt. Ini harus menjadi perhatian. Nah, kemudian konstruksi tanah, kondisi tanah itu juga harus menjadi perhatian. Jadi ada banyak hal yang harus dilihat. Sehingga kawasan pesisir seperti di Jawa bagian timur, ya, seperti Madura, yang lain. Nah, kemudian di NTT, sebagian dari NTT, di Rote Endau yang sekarang sedang dikembangkan oleh KKP, itu mendekati kondisi ideal tersebut. Nah, sehingga ini bisa kita optimalkan, dan kemudian ini bisa kita lakukan penerapan teknologi tepat guna di sana. Nah, tapi ya ini tadi, ini butuh waktu, tidak sebentar untuk mendapatkan hasil ini. Tidak dalam waktu 1 tahun, tapi butuh waktu yang untuk bisa mendapatkan hasil optimalnya. Tapi untuk melihat bahwa ada hasilnya, ya pasti bisa. Tetapi untuk bisa hasil optimal ya harus ada waktu. Mungkin ya. Begitu, Mbak. Jadi artinya walaupun Indonesia memiliki pesisir yang cukup panjang, pada kenyataannya ini mungkin bukan hal yang mudah ya untuk bisa melihat di wilayah-wilayah mana saja garam ini bisa diproduksi secara optimal. Butuh teknologi ya, Pak ya, dan juga mungkin kedepannya butuh riset-riset lagi wilayah-wilayah mana lagi harus riset base untuk menentukan bisa menentukan ya wilayah mana yang produksinya bisa cukup baik, ya Pak.